saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita kembali bertemu. Dan secara khusus untuk hari ini, ada satu tema yang sedang saya sampaikan untuk saudara, yaitu berbicara tentang Trinitas. Ini merupakan topik yang menarik dan topik yang kontroversi. Banyak orang yang sulit memahami akan Trinitas ini. Nah, untuk bagian ini nanti video akan saya bagi dua. Yang pertama itu akan saya bahas itu terkait dengan sejarah. Ya, sejarah Tritunggal atau Trinitas itu seperti apa. Bagaimana doktrin Trinitas itu terbentuk. Nah, bagaimana dalam prosesnya dalam sejarah. Lalu bagian kedua nanti di video selanjutnya itu ada kita akan bahas secara khusus untuk doktrin Trinitas. Bagaimana pandangan Alkitab tentang doktrin Trinitas itu. Jadi itu yang akan saya bagikan untuk saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita akan langsung mulai dengan kita akan lihat untuk share screen-nya. Kita akan lihat dalam bagian ini yaitu kita akan bahas itu tentang sejarah doktrin Trinitas atau Tritunggal, kontroversi dari permulaan sampai bentuk final. Jadi bentuk finalnya seperti apa nanti kita akan lihat. Dan bagaimana proses di dalam sejarah doktrin ini terbentuk begitu. Nah, saudara sekalian terkait dengan doktrin Trinitas, bahwa doktrin Trinitas merupakan doktrin yang memang menjadi perdebatan begitu. Bahkan sejak awal bapak-bapak gereja sampai zaman sekarang pun orang masih terus memperdebatkan doktrin Trinitas itu. Hal ini dikarenakan karena memang doktrin Trinitas itu merupakan doktrin yang menurut saya sulit dimengerti, dan jikalau kita mengerti pun, jika dimengerti, maka manusia juga tidak mungkin mengerti secara tuntas. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang memang kalau dijelaskan itu sulit untuk dijelaskan secara tuntas. Alasan inilah yang sering menjadi latar belakang mengapa doktrin Trinitas selalu diperdebatkan. Jadi di dalam kita misalnya dalam kelas-kelas di STT, sekolah teologi, biasanya ini doktrin yang diperdebatkan oleh mahasiswa, oleh dosen, dan memang ini merupakan doktrin yang sulit untuk dimengerti. Nah, permasalahan Trinitas itu sebenarnya terletak pada apa sih? Nah, di sini. Jadi permasalahan Trinitas itu terletak pada ajaran di mana satu keberadaan Allah, ya di sini ya, satu keberadaan Allah yang satu, tetapi di dalam dirinya terdapat tiga pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa ini ada satu keberadaan ilahi yang satu, tetapi di dalam dirinya terdapat tiga pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, inilah yang sering diperdebatkan. Sebenarnya Allah kekristenan itu apakah monoteisme tunggal ataukah politeisme atau jamaah, atau sebenarnya Allah kita itu esa atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sering diperdebatkan. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Nah, kita akan lihat untuk definisi Trinitas itu. Doktrin Trinitas merupakan doktrin penting dalam kekristenan. Doktrin ini begitu jelas diajarkan dalam Alkitab, nah, di sini. Namun banyak orang percaya yang kesulitan memahami doktrin ini. Memang secara terminologi istilah Trinitas, studi kata dari kata Trinitas tidak muncul dalam Alkitab baik Perjanjian Lama maupun PB. Jadi kata Trinitas itu sendiri tidak ada dalam PL ataupun PB secara tekstual. Namun secara keseluruhan Alkitab ya memang mengandung ajaran ini. Ya, jadi ini. Lalu bagaimana dengan istilah itu? Mari kita akan lihat di sini salah satu tokoh yaitu Thomas Wang.
Secara terminologi, istilah Trinitas berasal dari bahasa Latin. Kata Trinitas dari kata tri yang berarti tiga dan nitas yang berarti kesatuan. Oleh karena itu, Trinitas merupakan tiga pribadi Allah yang adalah Bapa pribadi pertama, Anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga adalah satu Allah. Nah, ini menggambarkan akan keutuhan dari Allah Tritunggal. Tiga pribadi dalam satu esensi. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi tokoh lain. Ya, di sini siapa? Mari kita lihat. Ya, John Frame. Kekristenan memiliki satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Yohanes 20:17. Anak adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Kolose 2 ayat 9, dan Ibrani 1 ayat 10, dan ya masih banyak lagi ayat yang menjelaskan hal itu. Dan Roh Kudus adalah Allah. Kejadian 1 ayat 2, Kisah Rasul pasal 2, Roma 8 ayat 1, Roma 8, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Nah, ini menurut John Frame. Jadi kekristenan memiliki satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi Trinitas adalah doktrin kekristenan mengenai tiga pribadi Tuhan yang satu. Tiga pribadi dalam satu Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada tiga Allah. Nah, ini pentingnya. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Pribadi-pribadi itu sama-sama kekal dan setara dan tidak dapat dipisah-pisahkan sebab ketiganya adalah esa. Nah, ini dari sisi definisi, dan mari kita akan lihat untuk sisi sejarah. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat mengenai latar belakang, lalu problem Trinitas itu terletak di mana, lalu kita lihat Trinitas itu maksudnya apa. Kita lihat dari para tokoh dan juga kesimpulan dari saya, dan mari kita akan lihat sejarah awal munculnya doktrin Trinitas. Ini bagian yang menurut saya agak sulit karena orang kadang susah atau malas untuk mempelajari sejarah. Tetapi dari sejarah sebenarnya kita bisa banyak belajar tentang doktrin Trinitas. Kenapa doktrin itu muncul dalam konteks waktu itu? Ada masalah-masalah apa yang menyebabkan akhirnya bapak-bapak gereja itu kembali menegaskan tentang doktrin Trinitas itu. Dan nanti bahkan kita akan lihat bentuk finalnya seperti apa. Nah, mari kita akan lihat untuk latar belakang sejarahnya. Pada zaman kekristenan awal, yaitu pada abad-abad awal, bapak-bapak gereja sepertinya memang belum memiliki konsep yang jelas tentang doktrin Trinitas. Jadi memang awal-awal mereka ya sesuai dengan ajaran para rasul dari Tuhan Yesus, para rasul dan kitab Perjanjian Lama seperti itu. Nah, seperti diketahui bahwa pada bapak gereja dulu belum memiliki konsep yang jelas. Sebagian di antara mereka membenarkan logos sebagai akal non-manusiawi, impersonal reason, yang menjadi manusia pada saat menciptakan. Sementara yang lain memandang dia sebagai manusia yang koeternal, dengan Bapa yang memiliki sifat esensi kekekalan, dan sebagian lagi memandangnya sebagai suruhan, subordination, atau kedudukannya di bawah Bapa. Roh Kudus tidak mendapat tempat penting dalam pembicaraan mereka. Jadi dalam bagian ini, inilah situasi kondisi pada zaman bapak-bapak gereja. Alkitab memang ada, tetapi kan di dalam konteks ini kan mereka sedang menafsir gitu. Alkitab di dalam tafsiran mereka masing-masing. Sehingga akhirnya dari tafsiran itu mereka mengungkapkan pemahaman mereka. Jadi doktrin itu ajaran-ajaran tentang kekristenan itu, dan nah disinilah muncul dari bapak-bapak gereja itu konsep-konsep Trinitas. Memang waktu itu belum ada konsep yang boleh dibilang baku,
Oleh karena itu di sini beberapa orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, atau mungkin sebenarnya bukan berbeda, mungkin sama, atau ya inilah situasinya. Mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda di dalam memahami tentang doktrin Trinitas itu. Nah, ini saya ambil dari buku Louis Berkhof ya. Jadi di dalam buku ini dipaparkan tentang situasi dan kondisi pada waktu itu, di mana pada zaman bapak-bapak gereja memang belum ada istilahnya doktrin tentang Trinitas yang memang konsep yang baku, ya, seperti itu. Orang punya pandangan masing-masing. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh. Hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai pandangan terkait ya, ajaran tentang Allah. Pada waktu itu muncul aliran-aliran yang memiliki paham yang berbeda dengan ajaran tentang doktrin Trinitas. Nah, karena memang situasinya belum ada doktrin Trinitas secara final, ternyata ya ini mengakibatkan banyak orang memiliki pandangan yang salah, sehingga muncullah aliran-aliran dalam tanda kutip itu tidak benar, atau aliran-aliran yang menyimpang dari pandangan doktrin tradisional kekristenan tentang Trinitas. Nah, salah satu aliran yang istilahnya menyimpang itu adalah monarkianisme. Nah, di sini monarkianisme itu menekankan tentang keesaan Allah. Ya. Jadi menekankan tentang keesaan Allah. Monarkianisme menekankan bahwa Allah itu esa atau satu. Nah, akibatnya apa? Mereka menolak ketuhanan Yesus, seperti yang diajarkan oleh penganut ajaran Trinitas atau Trinitarianisme. Ya. Jadi karena mereka menganggap Allah itu esa, berarti Allah itu satu, berarti Tuhan Yesus bukan Allah. Itu maksudnya dari paham monarkianisme. Nah, mari kita akan lanjutkan. Nah, disinilah akhirnya terjadi sebuah perdebatan antara Tertullianus dan monarkianisme. Istilah Trinitas pertama kali digunakan oleh Tertullianus, di mana Tertullianus membuat sebuah doktrin yang berbunyi ona substantia tres personae. Artinya, satu substansi atau hakikat tiga pribadi. Discrete non separate. Ya, discrete non separate. Artinya berbeda tak terpisahkan. Jadi di sini Tertullianus membuat ya sebuah penjabaran tentang doktrin Trinitas yang dilatar belakangi karena ada aliran, ya adanya aliran monarkianisme tadi yang berkembang luar biasa pada zaman-zaman itu. Nah, karena ada ajaran sesat, akhirnya bapak-bapak gereja mulai merumuskan, dan salah satunya adalah Tertullianus, di mana Tertullianus istilahnya dalam tanda kutip menciptakan ya istilah Trinitas. Jadi istilah Trinitas ini adalah istilah yang dicetuskan oleh Tertullianus. Ya, dengan una substantia tres personae discrete non separate. Ya, itu. Nah, aliran monarkianisme ini menekankan pada keesaan Allah. Menurut aliran ini bahwa Allah adalah tunggal, esa secara mutlak. Oleh karena itu aliran ini menolak keilahian Yesus sebagai anak Allah. Yesus dan Roh Kudus hanyalah manifestasi dari Allah yang esa. Salah satu tokoh dari aliran monarkianisme yaitu Prakhyas. Di mana Prakhyas ini memegang pikiran ya, monarkianisme modalistik yang berpegang teguh pada kesatuan dan ketunggalan Allah. Inilah yang dilawan oleh Tertullianus. Nah, selain Tertullianus, ya, tokoh lain yang menentang aliran monarkianisme yaitu Origenes.
Nah, Origenes ini terus memperjuangkan pandangan kaum Trinitarian sebagaimana diperlihatkan dalam ajaran para rasul. Walaupun begitu, pandangan Origenes agak menyimpang dari pandangan kaum ya Trinitarian. Origen menganut paham subordinasionisme, paham yang menjelaskan bahwa Roh Kudus lebih rendah dari Allah Anak, Allah Anak lebih rendah dari Allah Bapa. Inilah cacat yang paling nyata dalam ajaran Trinitas oleh Origen. Jadi kalau kita lihat memang ya dalam awal-awal itu sudah ada perdebatan yang luar biasa ya antara orang-orang yang memegang ya paham Trinitas dan juga ajaran-ajaran sesat yang waktu itu berkembang secara luar biasa. Bagaimana bapak-bapak gereja memperjuangkan tentang konsep Trinitas yang benar, yang sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Nah, mari kita akan lihat dasar Alkitab dan pemikiran munculnya doktrin Trinitas. Tertullianus merupakan tokoh pencetus doktrin Trinitas. Tadi ya, memang seperti penjelasan di atas, doktrin Trinitas Tertullianus merupakan apologetnya terhadap ajaran sesat dari Prakhias, ya monarkianisme ya. Ya tadi ya. Ajaran Tertullianus tentang doktrin Trinitas dijabarkan dalam makalahnya yang berjudul Again Prakhias. Makalah ini ya berisi 31 pasal. Secara khusus prinsip-prinsip dasar pembangunan doktrin ini dijabarkan dalam pasal 2 hingga pasal yang ke-13. Itu melawan Prakhias. Bagaimana Tertullianus membangun sebuah doktrin Trinitas, dan itu dijelaskan dalam makalahnya, dan khususnya di pasal 2 sampai pasal yang ya ini 13. Ya, saya tidak akan bahas bagian ini, mungkin nanti hanya sepintas-pintas saja. Pasal 2 Tertullianus membahas tentang unitas dalam Trinitas. Tertullianus menegaskan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyatu di dalam substansinya. Namun kesatuan substansi Allah ini terdistribusi dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus itu sendiri. Pasal 3 menjelaskan Trinitas dalam unitas. Tertullianus menegaskan bahwa 3 pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak berarti 3, tetapi tetap satu Allah. Nah, ada beberapa dasar Alkitab yang dipakai oleh bapak-bapak gereja awal untuk membangun doktrin Trinitas. Tertullianus memakai ya Matius 28 ayat 19-20 menjadi salah satu ayat yang dipakai untuk menjelaskan tentang ya Trinitas itu. Di mana di dalam ayat itu ada frase dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata nama yang dipakai itu onoma, bentuknya singular, tunggal, menegaskan bahwa dalam satu nama ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, seperti itu. Nanti kita akan jelas lebih jauh pada saat membahas tentang doktrin Trinitas. Iya. Apa kata Alkitab tentang doktrin Trinitas. Kita untuk saat ini hanya membahas sejarahnya dulu ya, perdebatan-perdebatannya. Lalu ayat-ayat lain yang dipakai yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26, 11 ayat 7, walaupun ayat ini tidak secara langsung menjelaskan Trinitas, namun Allah yang membicarakan dirinya dalam bentuk jamak mengandung petunjuk adanya perbedaan pribadi dalam diri Allah itu sendiri. Malaikat Yahwa di satu pihak berbeda dengan dia, tetapi di pihak lain identik dengan Yahwa. Dan perkataan hikmat dan lain sebagainya. Nanti ini ada pembahasan khusus ya. Nah, bagaimana perjanjian baru? Ya, perjanjian baru, ya wahyu Allah mengirim putranya ke dalam dunia. Tentang Allah Bapa mengirim Allah Roh Kudus ke dalam dunia. Pada saat baptisan Tuhan Yesus, Allah Bapa berbicara dari surga. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan di situ ada Yesus yang dibaptis. Ya, jadi ini nanti akan kita bahas khusus ya. Nanti itu video yang selanjutnya. Yang kedua terkait dengan Trinitas. Nah, mari kita akan lihat untuk kontroversi dalam sejarah sampai bentuk final.
Ya, tadi sejarah masih dalam konteks sejarah-sejarah awal dari gereja. Setelah perdebatan Tertullianus dan aliran monarkianisme, pada abad-abad permulaan, perdebatan tentang problem doktrin Trinitas terus berlangsung. Ya. Perdebatan itu makin memanas pada abad keempat, di mana pada waktu itu muncul Arius yang menentang doktrin Trinitas. Ajaran Arius ditentang oleh bapak-bapak gereja. Salah satu bapak gereja yang menentang dengan keras Arius adalah Anastasius. Ya. Nanti kita akan lihat ya. Oh sorry, ini salah tadi. Ini Athanasius. Saya nulisnya kayaknya Athanasius, bukan Anastasius. Saya tadi sampai, ya, kok sepertinya aneh. Ya, Athanasius dan Arius. Dalam sejarah gereja, perdebatan paling pelik terkait konsep Trinitas terjadi pada abad keempat, di mana ada seorang yang bernama Arius, 250-33 Masehi dari Alexandria yang menentang paham Trinitas. Arius ini merupakan tokoh penganut asas monoteistik, aliran monarkianisme, yang mengajarkan bahwa Allah itu esa, hanya pribadi, dan hanya memiliki satu pribadi saja. Arius mengawali perdebatan dengan memberikan pendapatnya bahwa tidak mungkin Yesus bisa menjadi Tuhan dalam cara yang sama dengan Allah Bapa. Alasannya adalah bahwa jika Allah itu esa, maka Yesus bukanlah Allah. Atau jika Allah itu esa dan Yesus juga disebut Allah, maka tentu Yesus adalah Allah yang lebih rendah dari Allah Bapa. Presupposisi Arius yang jelas bahwa menekankan keesaan pribadi dari Allah. Wah, kalau Allah itu esa berarti Yesus bukan Allah, kan gitu. Karena kalau sama berarti ada dua Allah. Bahkan Arius mengatakan bahwa meyakini bahwa Yesus itu ilahiyah adalah sebuah penghujatan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan Bapa lebih agung dari dirinya sendiri. Ya, itu pandangan dari Arius. Nanti saudara bisa pelajari lebih jauh. Nanti Arius mengajarkan bahwa Allah Anak berbeda dengan Allah Bapa. Allah Anak tidak sama dengan Allah Bapa. Ia mengajarkan bahwa Yesus sebelum menjelma menjadi manusia, dia adalah makhluk ilahi. Namun ia diciptakan oleh Sang Bapa pada saat tertentu. Oleh karena statusnya lebih rendah dari Allah Bapa. Ya, ini nanti akan dipakai oleh Saxiova bahwa Yesus itu adalah ciptaannya. Sebelum penciptaan Sang Putra belum ada. Yesus adalah makhluk. Kata yang digunakan dengan pengertian aslinya adalah makhluk ciptaan Allah yang maha tinggi. Ya, penolakan yang dilakukan oleh Arius menyebabkan terjadinya pergolakan dalam tubuh kekristenan. Sebab Arius adalah seorang yang cukup berpengaruh di wilayah Alexandria, Mesir ya. Pada umumnya mayoritas bapak gereja menolak ajaran Arius yang dianggap tidak sesuai dengan Alkitab. Namun tokoh yang paling menentang ajaran Arius adalah Athanasius. Athanasius adalah uskup dari Alexandria. Athanasius mengakui bahwa Allah Bapa dan Allah Anak sama-sama memiliki sifat atau esensi kekekalan yang sama. Dan sesungguhnya tidak ada pembagian atau pemisahan dalam the essential being God. Athanasius juga mengakui adanya 3 hipotesis dalam Tuhan. Athanasius menolak untuk meyakini bahwa anak yang diciptakan sebelum yang lain diciptakan, seperti yang dianut Arius, dan mempertahankan eksistensi kekal dari independen dari Allah itu sendiri. Nah, ini perdebatan-perdebatan yang ada. Nanti kita akan bahas khusus ini di waktu kita bahas tentang Tritunggal. Nah, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Memangnya Yesus itu adalah ciptaan, ya, gitu ya. Nah, itu kan ada ayatnya ya. Kolose atau ini dialah ciptaan pertama. Nah, itu nanti kita akan bahas khusus ya. Jadi intinya di dalam bagian ini memang perdebatan-perdebatan tentang Trinitas itu muncul dari saat ke saat. Dari sejak awal bapak-bapak gereja, zamannya Tertullianus itu sudah berdebat dengan Praxeas. Lalu abad keempat itu
ya di sini Arius berdebat dengan Athanasius. Nah, karena terjadi menjadi perdebatan di kalangan beberapa pemimpin Jemaat, maka diadakanlah konsili untuk membahas kontroversi ajaran Arius. Doktrin Trinitas mulai dirumuskan dalam konsili Nisia yang pertama. Konsili ini diselenggarakan atas prakarsa Kaisar Konstantin pada musim panas tahun 325. Untuk mengakhiri kontroversi yang muncul di kalangan umat Kristen karena penolakan Arius terhadap keabadian dan ketuhanan Yesus. Konsili memutuskan bahwa Yesus diperanakkan, ia tidak diciptakan dan memiliki substansi yang sama dengan Allah. Jadi Yesus tidak diciptakan, Yesus memiliki substansi yang sama dengan Allah. Itu hasil dari konsili Nisea pertama. Ya, jadi ini rumusan Trinitas konsili Nisea pertama. Karena setelah konsili Nisea perdebatan mengenai Trinitas tidak juga berakhir, kemudian doktrin ini dirumuskan secara lengkap dalam konsili Konstantinopel yang pertama. Konsili ini diselenggarakan atas prakarsa Kaisar Theodosius I pada tahun 381. Selain menegaskan ketuhanan penuh bagi Yesus, konsili ini juga menegaskan ketuhanan bagi Roh Kudus dan mengutuk orang-orang yang menolaknya sebagai satu individu yang berbeda dalam misteri Trinitarian dari Tuhan. Pada saat konsili inilah pertama kalinya Trinitas dalam susunan Kristen mulai terbentuk dengan jelas. Jadi pada saat diakuinya ketuhanan Yesus, ketuhanan Roh Kudus, berarti ya Tritunggal itu sudah terbentuk di dalam proses ini tadi, proses konsili ya. Doktrin Trinitas mulai terbentuk. Nah, jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiganya pribadi yang berbeda, namun secara esensi ketiganya adalah Allah yang esa. Iya, seperti itu. Trinitas selanjutnya didefinisikan secara lengkap dalam Credo Athanasius. Athanasius melihat kealahan Yesus sebagai dasar seluruh iman Kristen. Athanasius berjuang begitu keras untuk membawa orang sampai pada pengakuan kealahan Yesus, karena ia melihat bahwa keselamatan manusia tergantung padanya, sebab hanya Yesus Kristus yang ilahi yang dapat menyelamatkan manusia. Ya, ini. Jadi doktrin Trinitas mencapai fase akhir perdebatannya setelah Agustinus ya membuat buku berjudul De Trinitato. Dalam buku ini Agustinus menjelaskan konsep Trinitas dengan sangat baik. Jadi ini pasca Athanasius ya. Konsep Trinitas yang dicetuskan oleh gereja Jawa pada abad keempat lalu telah berakar kuat ya, dan akhirnya memang dipegang oleh gereja-gereja, dan itu nampak dalam salah satunya itu upacara baptisannya dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dalam sejarahnya? Apakah doktrin Trinitas sudah berhenti dan tidak ada perdebatan lagi? Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarahnya abad awal itu antara Tertullianus melawan Phraakias, ya, lalu abad keempat itu Athanasius dan Arius, lalu difinalkan dalam boleh saya bilang doktrin dari Agustinus ya, dengan Trinitatenya. Nah, ternyata dalam sejarahnya, abad-abad berikutnya, perdebatan tentang Trinitas masih berlangsung. Wah, ini luar biasa ya, ya perdebatannya. Muncullah namanya Triteisme, yaitu suatu ajaran yang mengajarkan konsep ketuhanan yang dipandang sebagai adanya tiga Tuhan yang terpisah. Three independent separated gods. Ya, terpisah, yang terbentuk dari tiga keberadaan diri yang terpisah.
Ya, three independent separated gods. Ya, ini ya. Nah, tokohnya siapa dari triteisme? Ya, triteisme ini menganggap bahwa ya Tuhan itu tiga. Tiga-tiganya independen. Tiga-tiganya adalah Allah. Ya, tiga keberadaan diri yang memang terpisah. Tokohnya yaitu filsuf dari Prancis, Roscellinus. Ya, ini abad ke-11 ya. Roscellinus menganggap bahwa konsep tiga pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh sebagai tiga kepribadian yang terpisah. Seumpamanya seperti tiga malaikat, lalu Roscellinus menyimpulkan ada tiga Tuhan, triteisme. Roscellinus menyimpulkan tiga pribadi Allah, tiga substansi zat, ada tiga Tuhan. Ini berbeda ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari Trinitas jelas bahwa ada tiga pribadi tapi satu esensi. Ya, satu esensi itu memiliki tiga pribadi. Kalau ini ya menjelaskan tiga pribadi saja. Dan tiga-tiganya berbeda dan tiga-tiganya adalah tiga esensi. Ya, inilah triteisme abad ke. Lalu bagaimana pada abad ke-16 zaman reformasi? Nah, mari kita akan lihat pada abad pertengahan zaman reformasi, gereja-gereja Protestan menganut paham Trinitarianisme, mengakui konsep Trinitas yang dihasilkan oleh bapak-bapak gereja pada abad awal kekristenan. Memang tidak ada perdebatan yang sengit pada abad ke-16 pertengahan ya. Bagaimana dengan Martin Luther, tokoh reformasi pada waktu itu? Ya, Martin Luther sesuai dengan keputusan Nisea bahwa satu hakikat Allah yang disebut Allah dan sesungguhnya juga Allah dan ada tiga pribadi dalam satu hakikat ilahi itu. Setara dalam kuasa sama-sama kekal Allah, Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana dengan John Calvin? Ya, Allah Tritunggalnya memang dituliskan dalam Institutes of the Christian Religion ya. Ya. Jadi pada bab ke-8-nya, Institutes of the Christian Religion. Ya. Pertama, pribadi adalah suatu substansi dalam esensi Allah, meskipun berhubungan satu dengan lain, tetapi berbeda karena memiliki sifat yang tidak dapat menjadi Allah lain. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu Allah. Kedua, dari substansi waktu berelasi satu dengan lain dibedakan dengan kualitasnya yang khusus karena memang ada tiga pribadi yang berbeda. Apa yang terjadi, apa yang menjadi tanda yang membedakan dari salah satu substansi tidak dapat dialihkan pada substansi yang lain. Ini nanti saudara bisa pelajari lebih jauh pandangan John Calvin tentang Trinitas. Nah, walaupun begitu, pada zaman reformasi juga muncul aliran menolak Trinitas. Aliran itu namanya kaum Unitarianisme. Unitarianisme muncul di Eropa bersamaan dengan gerakan reformasi Protestan. Ya, ternyata perdebatan muncul juga. Unitarianisme sedikit banyak dipengaruhi oleh paham rasionalisme. Dalam perkembangannya dipengaruhi oleh paham positivisme Auguste Comte. Ya. Tokoh-tokohnya siapa? Nah, di sini ada Michel Servetus. Servetus menuangkan pemikirannya pada beberapa buku, The Era of Trinity dan The Dialogue of Trinity. Dalam buku itu, Servetus memahami Trinitas sebagai tiga wujud Allah. Akhirnya Servetus dieksekusi oleh Gereja Katolik karena ia menulis buku Restoration of Christianity. Restoration. Ya. Tokoh lain selain Servetus adalah Francis David. Ini Unitarianisme ya. Pertama, David bergabung dengan gerakan reformasi Luther, lalu dia keluar
David memahami kata persona yang dijelaskan dalam doktrin Trinitas sebagai pribadi terpisah dari pribadi yang lain. Sehingga David memiliki adanya tiga, ini hampir mirip dengan Trinisme. Tokoh lain yaitu John Biddle. John Biddle dikenal dengan Bapak Unitarianisme Inggris. Biddle menjelaskan bahwa saya percaya kepada satu Allah sebagai esensi Allah yang Maha Kuasa dan hanya satu persona dalam satu ayat. Biddle menulis 12 argumen menolak keilahian Kristus. Ini tokoh-tokoh Unitarianisme yang menolak Trinitas ya. Ya. Lalu bagaimana pada zaman sekarang? Jadi kalau kita lihat awal gereja terjadi perdebatan, lalu abad 4 perdebatan, pada abad 11 terjadi perdebatan, abad 16 zamannya abad reformasi Martin Luther ada perdebatan juga. Kalau abad awal itu antara Tertullianus dan Praxeas, lalu selanjutnya Arius dan Athanasius, lalu disimpulkanlah oleh Agustinus dengan doktrin Trinitasnya. Lalu abad 11 muncul ya Trinitarianisme, Triteisme, maksud saya, Triteisme abad 11, lalu abad ke-16 Unitarianisme, ya Unitarianisme. Itu maksud saya. Bagaimana dengan abad-abad 19 sampai sekarang? Nah, mari kita akan lihat di dalam perkembangannya apakah perdebatan masih ada? Ya. Akhir abad 19 muncul aliran anti-Trinitarianisme, Trinitarian muncul, di mana Arianisme muncul kembali dalam sebutan Arianisme modern, yakni saksi-saksi Yehova. Ya, sampai sekarang saksi Yehova masih ada dan mereka menganut paham ya anti-Trinitarianisme. Charles T. Russell dan Joseph Franklin Rutherford dan Nathan Home Knowll, ya. Jadi kalau kita lihat pandangan saksi Yehova apa? Saksi Yehova tidak mengakui Yesus adalah Allah. Menurutnya, Yesus adalah suatu Allah, God atau Allah kecil, Allah yang lebih rendah dari Allah Bapa. Saksi Yehova membedakan kebesaran kekuasaan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Almighty God, dengan kebesaran kekuasaan Yehova, Allah yang Maha Kuasa, the Almighty God. Jadi ini intinya Yesus bukan Allah ya. Yesus itu ciptaan. Ciptaan yang sulung. Kalau 1 ayat 15 dia pakai, itu dasar. Ya, jadi Yesus itu ciptaan. Nanti kita akan bahas khusus waktu bahas doktrin Trinitas ya. Apakah Yesus ciptaan? Ya jelas kita lihat sejak awal doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Ya, gitu ya. Inilah yang membedakan. Yehova, saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Ya, tetap ya dia mengakui dia bukan Allah, tapi anak yang sulung. Ya, dia bukan Allah. Selain saksi Yehova ada juga yang lain. Banyak ya, abad-abad sekarang itu perdebatan Trinitas masih terus berlangsung, yaitu Oneness Pentecostalism. Ya, Oneness Pentecostalism. Jesus only ya, Yesus saja. Sejak tahun 1914 gerakan Sidang Jemaat Allah Assembly of God lahir sebuah aliran yang hingga kini disebut dengan Oneness Pentecostal atau yang biasa disebut dengan OP. Ya, OP atau Jesus only. Ya, di sini ada tokohnya Glenn Cook dan Frank Edward. Iya, mari kita lihat. OP menolak doktrin Tritunggal. OP percaya bahwa Allah adalah satu, baik dalam esensi maupun pribadi. Oleh karena itu, OP termasuk aliran Unitarianisme. Rumusan Unitarianisme yang dianut oleh OP, ya,
yaitu berkiblat pada ajaran Sabellianisme atau modalisme yang muncul pada paruh abad kedua melalui ajaran Neutus dari Smyrna pada awal abad ketiga Masehi oleh Praxius, juga Epigonus dan Cleomenes. Jadi ini sebenarnya bukan baru, tapi memang lama. Ya, kembali aja. Ya, jadi OP ini menganut paham-paham yang berasal dari abad-abad awal ya. Karena rumusannya berkiblat pada ajaran Sabellianisme atau modalisme dan juga dari ajaran dari Praxius. Ya. Ringkasnya, modalisme atau Sabellianisme percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri dalam 3 peran yang berbeda. OP menerima rumusan ini dan mengajarkan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam penciptaan sebagai Bapa, dalam karyanya sebagai anak, dan dalam karya kelahiran baru sebagai Roh Kudus. Dengan kata lain, OP mengakui bersama modalisme dan Sabellianisme, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah sebutan yang berbeda dari pribadi yang sama. Ya. Jadi satu pribadi dengan 3 peran. Nah, sebenarnya itu hanya satu aja. Jadi ini sebenarnya mengakui bahwa hanya Allah yang esa, tapi sebutannya berbeda. Dan ketiganya itu tidak berbeda sama. Apa bedanya? Kalau Trinitas itu Allah dalam esensinya ya esa, namun memiliki 3 pribadi. Dan 3 pribadinya itu berbeda. Kalau ini Allah yang esa memiliki 3 peran. Yang sebutannya aja. Ketiga-tiganya otomatis sama ya. Nah, jadi saudara sekalian ini memang perlu hati-hati untuk mencerna bagian ini. Mungkin saudara akan apa maksudnya ya? Sulit, masih sulit memahami. Tidak apa-apa. Ya ini kita dalam sebuah proses memahami tentang konsep Trinitas. Jadi dalam perdebatannya memang ya sampai pada abad-abad sekarang pun masih berdebat dengan teori-teori yang berbeda-beda. Nah, saya akan menjelaskan untuk bagian terakhir yaitu bentuk final dari doktrin Trinitas. Secara umum gereja menganut paham Trinitas masih memegang konsep Trinitas yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja penganut paham Trinitarianisme, di mana konsep Trinitas Tertullianus yang berbunyi apa? Ona substantia tres personae, artinya satu substansi atau hakikat 3 pribadi, discrete non separate, yaitu artinya berbeda dan tak terpisahkan. Masih menjadi pegangan bagi gereja-gereja zaman sekarang. Ya, mereka berbeda tetapi tidak terpisahkan. Ya, mereka satu substansi, namun 3 pribadi. Ya. Nah, jadi ini bagian yang saya bisa jelaskan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam sejarahnya, memahami Trinitas ini memang susah. Karena sejak awal berdebat. Orang mencoba memahami, ternyata pemahamannya salah, gitu ya. Dan akhirnya terjadilah perdebatan. Jadi kalau saya simpulkan memang dari waktu-waktu akan terus berdebat. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam video berikutnya, orang mencoba untuk membuat sebuah formula penggambaran tentang Trinitas. Dan mencoba dengan analogi itu, gambaran itu, untuk bisa menjelaskan, oh inilah Trinitas. Tetapi kembali, ternyata susah juga untuk menemukan sebuah analogi atau gambaran yang tepat untuk menggambarkan Trinitas. Orang berdebat lagi di situ. Nah, jadi intinya di dalam bagian ini saya ingin hanya menjelaskan, memberi gambaran, memberi ya pemahaman kepada saudara bahwa doktrin Trinitas memang doktrin yang sulit dipahami. Sulit ya. Allah itu esa dalam substansinya, hakikatnya. Namun memiliki 3 pribadi. 3 pribadi itu berbeda. Berbeda satu dengan yang lain. Tetapi sama, esa satu dalam hakikatnya. Inilah yang susah untuk dipahami.
Kembali tadi sejak awal berdebat, mulai abad 100 ya, Tertullianus, Bagras, abad keempat ya, mulai di situ ada Athanasius Arius, lalu mulailah dibuat sebuah formula oleh Agustinus. Abad 11 triteisme muncul, ya perdebatan lagi. Lalu abad 16 zamannya Martin Luther muncul Unitarianisme kan. Abad sekarang muncul lagi dengan Saksi Yehova dan Jesus Only. Ya perdebatan terus dan mungkin akan terus berdebat dan terus berdebat. Nah, dalam video saya berikutnya nanti saya akan buat sebenarnya doktrin Trinitas dalam kekristenan sesuai Alkitab seperti apa. Nanti kita akan gali isi-isi Alkitab dan kita coba ungkapkan. Inilah doktrin tentang Trinitas. Ya, saya rasa ini yang saya bisa jelaskan terkait dengan sejarahnya, perdebatan-perdebatannya, tokoh-tokoh yang berdebat siapa. Dan ini saya berharap bisa menjadi apa ya, pengetahuan untuk saudara. Kalau mungkin saudara bingung ya tidak apa-apa. Supaya saudara bisa belajar dan belajar lagi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.